Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, Mimin lanjutkan ceritanya, gas ya. Bab 533 sampai 534. Bab 533. Eria dan Xiao Bai. Ribuan kaki jauhnya di depan Ye Guan dan yang lainnya, berdiri seorang pria paruh baya memegang tombak. Pria paruh baya itu mengenakan jubah polos sederhana, dengan selendang rambut panjang. Sejak dia muncul, mata pria paruh baya itu tertuju pada Ye Guan. Melihat pria paruh baya di depan mereka, ekspresi wanita berbaju putih dan lainnya tiba-tiba menjadi sangat serius. Kamu memandang pria paruh baya itu tanpa berkata apa-apa, tapi pedang Xuan Yuan di tangan kirinya siap ditembakkan dan siap dihunuskan kapan saja. Pada saat ini, pria paruh baya itu tiba-tiba mengambil langkah ke depan. Dengan langkah ini, Ye Guan dan yang lainnya tiba-tiba merasakan kekuatan besar menyapu mereka, membuat napas semua orang tercekik. Pada saat ini, setiap orang memiliki pemikiran yang tidak dapat ditolak. Ye Guan tiba-tiba mengambil langkah ke depan, tiba-tiba menghunus pedangnya dan menebas. Seiring dengan cahaya pedang, pedang itu melonjak ke langit dari sarung Ye Guan, menghadapi kekuatan mengerikan dari Jian Gang. Bang! Ketika pedang itu jatuh, keduanya mundur dengan keras pada saat yang sama, dan gelombang kejut yang kuat langsung menghempaskan semua orang di lapangan. Sebelum Ye Guan bisa berhenti, dia tiba-tiba merasa sedikit kedinginan. Pembunuhnya muncul lagi, di dalam tubuh Ye Guan, cahaya keemasan tiba-tiba naik ke langit. Ledakan, dalam sekejap, seekor naga besar langsung melindungi Ye Guan dengan tubuhnya, dan hampir di saat yang sama, sinar cahaya dingin yang tak terhitung jumlahnya datang untuk membunuhnya. Bang! Sinar cahaya dingin yang tak terhitung jumlahnya menerpa tubuh Ao Qian Qian, dan dia tiba-tiba teringat akan suara robekan yang lebat. Pada saat ini, Ao Qian Qian tiba-tiba mengayunkan ekornya seperti naga dewa, dan kekuatan mengerikan menyapu seluruh lapangan. Ledakan, cahaya dingin yang tak terhitung jumlahnya pecah, dan banyak pembunuh terguncang ke tanah dan mundur dengan keras. Tetapi pada saat ini, pria paruh baya yang memegang tombak tiba-tiba datang untuk membunuh, dan sasarannya adalah Ao Qian Qian. Tetapi pada saat ini, sebuah tombak melayang di udara dan langsung menuju ke pria paruh baya itu. Pria paruh baya itu menyipitkan matanya sedikit dan menyadari kekuatan mengerikan yang terkandung dalam tombak ini. Dia tidak berani mengabaikannya. Dia segera memutar tombaknya dan menusuk sisi kanannya dengan keras. Bang! Pria paruh baya itu segera mundur ke tempatnya berada. Dia berbalik untuk melihat ke kanan, di mana seorang pria kuat misterius berbaju hitam berdiri. Pria paruh baya itu menyipitkan matanya dan bertanya, "Siapa kamu?" Pria kuat lapis baja hitam mengabaikan pria paruh baya itu, tetapi menoleh ke arah Ye Guan, dan memberi sedikit hormat. "Komandan penjaga lapis baja hitam, saya telah bertemu dengan Tuan Muda." Komandan pengawal lapis baja hitam, kamu melirik ke arah komandan penjaga lapis baja hitam dan sedikit penasaran, kemana ibunya pergi untuk merekrut begitu banyak ahli terkemuka? Pada saat ini, komandan penjaga lapis baja hitam tiba-tiba berkata, "Yan Feng, bawa Tuan Muda menemui Master Pavilion." Di samping Ye Guan, wanita berbaju besi putih itu mengangguk,
dia menoleh ke arah Ye Guan. Tuan muda, ayo pergi. Karena itu, dia memimpin Ye Guan menuju kejauhan. Pada saat ini, pria kuat yang memegang tombak di kejauhan tiba-tiba mencibir, mau pergi? Saat dia berbicara, dia tiba-tiba menghilang dan langsung menuju Ye Guan. Begitu dia bergerak, komandan penjaga lapis baja hitam juga menghilang dari tempatnya, dan sebuah tombak tiba-tiba membunuh pria paruh baya itu. Ledakan, saat kekuatan mengerikan meletus dari area ini, ruang dan waktu di sekitarnya mulai dimusnahkan. Dan pria paruh baya yang memegang tombak terbunuh dan berhenti di tempatnya. Pria paruh baya itu memandang ke arah komandan penjaga lapis baja hitam dengan sedikit keterkejutan di matanya. Itu kamu. Komandan pengawal lapis baja hitam tersenyum dan berkata, kalian semua bisa mengenali saya? Pria paruh baya itu menatap ke arah komandan penjaga lapis baja hitam. Kamu adalah Ganmo, mantan pemimpin Ksatria Suci Templar. Komandan penjaga lapis baja hitam tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Pria paruh baya itu sedikit bingung. Kamu sebenarnya mengkhianati kuil waktu dan berlindung di Guangxuan Universe. Ganmo tersenyum dan berkata, Yuran, bukankah kamu, pembangkit tenaga listrik teratas di time ranking, juga bergabung dengan sekte masa lalu? Yuran menatap Ganmo, kamu akan menyesali keputusan yang kamu buat. Ganmo tersenyum, kamu dan aku masing-masing berjuang demi keyakinan kita masing-masing, dan tidak ada yang akan menyesalinya. Yuran mengangguk, kalau begitu ayo bertarung. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba menghilang. Ganmo tersenyum dan menghilang. Perang dimulai, di kejauhan, di penghujung ruang dan waktu, Ye Guan dikawal oleh sekelompok penjaga rahasia dan berlari sepanjang jalan. Di sampingnya, Bai Feng berkata dengan suara yang dalam, Tuan muda, para pembunuh itu masih ada di sana. Ye Guan mengangguk, meskipun dia tidak bisa melihat pembunuh misterius itu, rasa dingin yang menggigit tetap bersamanya seperti belatung di tarsusnya. Jelas sekali, para pembunuh itu tidak pernah benar-benar pergi. Ye Guan melihat sekeliling dengan ekspresi serius. Harus dikatakan bahwa para pembunuh ini memang menakutkan. Jika Ao Qian Qian tidak melindunginya dengan tubuhnya, dengan kekuatannya saat ini, dia tidak akan mampu melawan kelompok pembunuh ini. Ini adalah pembunuh terkuat yang pernah dilihatnya. Selain Ye Guan, Bai Feng tampak serius. Lewat sini. Bahkan pavilion waktu tidak mengetahui seberapa kuat kekuatan misterius ini. Dapat dikatakan bahwa sekte masa lalu sangat misterius. Para pembunuh itu tidak pergi. Jelas mereka sedang menunggu kesempatan. Ye Guan juga memahami hal ini, dan dia perlahan menutup matanya. Qian Qian, bagaimana lukamu? Baru saja Ao Qian Qian memblokir serangan para pembunuh untuknya, tapi dia juga terluka. Ao Qian Qian berkata, tidak ada. Dengan adanya pohon suci alami di sana, lukanya tidak serius. Ye Guan mengangguk sedikit. Pada saat ini, dia sepertinya merasakan sesuatu. Dia tiba-tiba berhenti dan melihat ke kejauhan. Di ujung ruang dan waktu di kejauhan, aura menakutkan menyapu dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Ayo. Merasakan pemandangan ini, wajah Bai Feng tiba-tiba menjadi sangat serius.
dan penjaga rahasia yang kuat di sampingnya juga sangat serius saat ini dan berjaga-jaga. Ledakan, pada saat ini, ujung ruang dan waktu di kejauhan tiba-tiba bergetar hebat, seperti gempa besar. Di bawah tatapan Ye Guan dan yang lainnya, makhluk besar bergegas mendekat. Itu monster, kera raksasa. Kera raksasa ini sebesar gunung dan memegang kapak raksasa di tangan kanannya. Meski besar, ia tidak lambat. Ia bergegas menuju Ye Guan dan yang lainnya dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Serangannya benar-benar menakutkan, seperti gunung yang menghancurkannya, sangat menakutkan. Pada saat ini, Ao Qian dalam tubuh Ye Guan hendak pergi, dan Bai Feng di sampingnya tiba-tiba berkata, "Ibu Qian, jangan tinggalkan Tuan Muda. Tujuan mereka adalah membuatmu meninggalkan Tuan Muda." Mendengar ini, Ao Qian langsung berhenti, seperti yang dikatakan Bai Feng, monster ini muncul hanya untuk memancingnya menjauh dari Ye Guan. Dan begitu dia meninggalkan Ye Guan, para pembunuh pasti akan segera mengambil tindakan. Tanpa perlindungan fisiknya, Ye Guan tidak bisa menghentikan para pembunuh sama sekali. Pada saat ini, Bai Feng tiba-tiba berkata dengan marah, "Formasi perisai." Saat suara itu jatuh, para penjaga rahasia tiba-tiba meraung dan mengangkat perisai mereka ke depan. Dalam sekejap, perisai raksasa setinggi 1000 kaki berdiri tepat di depan mereka. Kera raksasa yang menyerang itu memegang kapak raksasa dan menebas perisainya. Kapak itu jatuh, seolah-olah akan menghancurkan seluruh sungai waktu menjadi berkeping-keping. Dan kekuatannya sangat menakutkan. Bang, ketika kapak jatuh, perisai raksasa setinggi 1000 kaki itu hancur, dan gelombang kejut yang kuat langsung menghempaskan semua penjaga rahasia yang kuat. Tapi pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba bergegas ke depan dan menebas kera raksasa itu dengan pedang. 6 kali superposisi ruang dan waktu, melihat Ye Guan datang untuk membunuh dengan pedangnya. Kera raksasa itu segera mengangkat kapak raksasanya untuk memblokirnya. Pedang itu jatuh, ledakan, cahaya pedang tiba-tiba muncul dari kapak raksasa, dan kera raksasa itu mundur ribuan kaki. Dan saat Ye Guan menebas kera raksasa itu dengan satu pedang, dia tiba-tiba menyapu dengan pedangnya. Dengan sapuan ini, cahaya pedang meledak di depannya dalam sekejap. Cahaya dingin yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti dirinya. Dalam cahaya dingin, Ye Guan mengayunkan pedangnya dengan cepat, dan lampu pedang terbang satu demi satu. Di sisi lain, para penjaga gelap dan orang kuat lainnya melihat pemandangan ini dan bergegas menuju cahaya dingin. Segera, terdengar suara keras yang lebat di lapangan. Lebih dari 10 napas kemudian, Ye Guan berjuang keluar dari daerah dingin di bawah perlindungan sekelompok penjaga rahasia yang kuat. Ye Guan sendiri juga memiliki puluhan bekas pisau di tubuhnya, dan bajunya berlumuran darah. Saat ini, semua pembunuh itu bersembunyi. Mereka hanya menemukan peluang yang tepat untuk menyerang. Jika Anda tidak dapat membunuhnya dengan satu pukulan, segera mundur tanpa penundaan. Pada saat ini, kera raksasa di kejauhan bergegas menuju Ye Guan dan yang lainnya lagi. Melihat pemandangan ini, mata Ye Guan menyipit. Dia tahu bahwa tujuan kera raksasa ini adalah untuk menahannya, dan pembunuh dalam kegelapan adalah jurus pembunuh yang sebenarnya. Tidak ada jalan lain,
Ye Guan tiba-tiba berkata, "Tunggu sampai kamu membentuk formasi untuk bertahan, jangan mengacaukan formasi." Saat dia berbicara, dia tiba-tiba bergegas ke depan dan berubah menjadi cahaya pedang untuk membunuh kera raksasa itu. Ketika kera raksasa itu melihat Ye Guan datang ke arahnya dengan pedang, tatapan ganas tiba-tiba muncul di matanya. Bersikaplah tangguh, ia baru saja menderita kerugian dari Ye Wanyijian, dan itu sangat tidak menyenangkan. Persis seperti itu, pedang dan kapak bersatu dengan cara yang paling brutal. Ledakan, saat ledakan yang memekakkan telinga terdengar, Ye Guan dan kera raksasa itu mundur dengan keras pada saat yang bersamaan. Saat ini, Bai Feng tiba-tiba berkata, "Lindungi Tuan Muda." Begitu suara itu turun, para penjaga rahasia segera bergegas mengelilingi Ye Guan dan sekali lagi membentuk formasi perisai untuk melindungi Ye Guan. Saat Ye Guan berhenti, pembunuh misterius di sekitarnya tidak muncul. Alis Ye Guan tiba-tiba berkerut, sedikit bingung. Pada saat ini, kera raksasa di kejauhan tiba-tiba meraung, dan retakan muncul di sekujur tubuhnya. Saat kedua pedang itu jatuh, Ye Guan langsung menghancurkan tubuhnya. Saat kera raksasa itu meraung, pada saat ini, tiba-tiba ada suara mendidih di belakangnya, dan kemudian, aura menakutkan menyapunya. Saat Ye melihatnya, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Kawanan monster, ada lebih dari 1000 monster kera raksasa berlari ke arah mereka. Brengsek, kelopak mata Ye Guan berkedut. Kompetisi anjing ini sebenarnya adalah pertarungan kelompok. Sisi lain, seorang gadis kecil memperhatikan semua ini. Itu adalah Arya dan Xiao Bai. Mereka ditemukan oleh orang-orang Qin Guan, jadi mereka bergegas. Arya memandang Ye Guan yang penuh luka di kejauhan. Melihat betapa menyedihkannya Ye Guan di kejauhan, dia perlahan mengeluarkan manisan Hao dan menjilatnya, lalu berkata, "Kita mungkin mendapat masalah. Kita harus melakukannya, temukan cara untuk mengalihkan kesalahan. Itu saja." Anak baru, bab 534. Cucu, aku datang, dapatkan masalah. Awalnya saya mengira cucu saya baik-baik saja. Tetapi saya tidak menyangka cucunya akan dipukuli seburuk itu. Apa yang harus saya lakukan? Pikiran Arya berubah dengan cepat. Ada juga sedikit kekhawatiran di mata besar Xiao Bai. Kali ini, sepertinya kami benar-benar dalam masalah. Saya tidak tahu apakah saya akan dipukuli. Dia tanpa sadar menyentuh pantatnya. Saat ini, mata Arya tiba-tiba berbinar. Ya, Xiao Bai dengan cepat menatap Arya, yang berkedip dan berkata, "Saya punya ide." Saat dia berbicara, dia tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan aliran darah mengalir ke tangannya. Dia menyekanya di sudut mulutnya, lalu menyekanya di sudut mulut Xiao Bai. Bajunya robek. Sekarang dia tampak seperti telah melalui ratusan pertempuran. Setelah selesai, Arya menyimpan manisan Hao-nya, lalu mencubit wajah mungil Xiao Bai yang lucu dan berkata, "Jangan tertawa, jadilah pahit." Anak baru, segera, Arya bergegas maju dan berteriak, "Cucu, aku datang." Di kejauhan, Ye Guan hendak dipukuli oleh sekelompok orang. Saat dia mendengar suara ini, dia tiba-tiba merasa ingin mendengar suara alam dan sangat bersemangat. "Arya ada di sini."
Ye Guan berbalik dan melihat Arya bergegas bersama Xiao Bai. Saat dia melihat penampilan Arya saat ini, dia tercengang. Arya dan Xiao Bai sangat menderita. Setelah Arya bergegas, tanpa basa-basi, dia langsung meninju kera raksasa itu. Melihat pukulan Arya, kera raksasa itu tiba-tiba menjadi geram. Beraninya seorang anak kecil mengambil tindakan terhadapnya. Dalam kemarahan, ia langsung meninju Arya. Arya tidak berarti apa-apa seperti debu di depan kera raksasa ini. Namun, saat tinju Arya menyerang, ledakan di mata semua orang yang tercengang. Kera raksasa itu langsung terpesona oleh pukulan Arya. Ini tentang terbang keluar, bukan mundur. Melihat pemandangan ini, semua orang di tempat tersebut tercengang. Adik laki-laki kera raksasa juga tetap di tempatnya saat ini. Kelopak mata Ye Guan bergerak-gerak. Kekuatan Arya benar-benar menakutkan. Bahkan Ao Qian mungkin tidak mampu menahan pukulan ini. Di kejauhan, ketika kera raksasa itu berhenti, tubuhnya meledak, darah dan dagingnya berceceran, dan sangat berdarah. Kera raksasa itu juga terpana, dengan mata selebar mata banteng. Bukankah kamu baru saja melewati gadis kecil ini? Bagaimana mungkin? Di kejauhan, Arya melirik kera raksasa itu, lalu membawa Xiao Bai kembali ke Ye Guan. Dia menatap Ye Guan, lalu berkata dengan serius, "Apakah kita tidak terlambat?" Ye Guan hendak berbicara ketika Arya tiba-tiba menghela nafas dengan suara rendah. "Setelah kami berangkat dari Guangxuan Universe, kami melewati 5 level, membunuh 6 jenderal, dan membunuh ratusan ribu kemunduran waktu. Oh, terlalu banyak, sulit." Xiao Bai berkedip dan tidak berkata apa-apa. Kemunduran ratusan ribu tahun. Mendengar ini, Ye Guan tiba-tiba menjadi bingung. Apakah ada begitu banyak kemunduran waktu? Arya terus menyeka darah dari sudut mulutnya. "Aku terluka parah. Aku sakit." "Kamu Guan, anak baru." Pada saat ini, Arya menatap Xiao Bai, dan Xiao Bai dengan cepat melambaikan kaki kecilnya. Melihat wajah bingung Ye Guan, dia berkedip, lalu bergerak mundur, tubuhnya bergerak-gerak. Ye Guan menjadi semakin bingung. Arya dengan cepat berkata, "Dia terluka lebih parah dariku." Kamu melirik Xiao Bai, yang masih bergerak-gerak, lalu ke Arya, "Diam." Menurut Anda bagaimana kinerja kedua orang ini? Melihat keheningan Ye Guan, jantung Arya berdetak kencang. Dia dengan cepat mengganti topik pembicaraan. "Cucu, ayo pergi. Xiao Bai dan aku akan melindungimu. Ayo pergi." Ye Guan mengangguk sedikit dan berhenti memikirkan hal lain. Prioritas utama adalah pergi dari sini. Arya berbalik dan melihat kera raksasa di kejauhan. Dia melambaikan tangannya dan tanpa basa-basi, dia bergegas ke depan dan meninju kera raksasa itu. Dengan pukulan ini, ruang dan waktu di sekitarnya mendidih lalu hancur. Melihat kekuatan pukulan Arya yang mengerikan, semua orang kuat di lapangan terkejut. Mata kera raksasa itu penuh dengan kesungguhan. Menghadapi pukulan ini, ia tidak punya cara untuk mundur dan tidak punya pilihan selain menyerang dengan keras. Kera raksasa itu meraung marah dan memukuli dadanya dengan keras dengan kedua tangannya. Namun, ia tidak menyangka bahwa tubuhnya baru saja dilumpuhkan oleh Arya. Oleh karena itu,
ia menghancurkan dadanya sendiri dengan palu yang berat ini, dan meminum seteguk darah itu. Ia menyembur keluar dari mulutnya. Setiap orang, kera raksasa. Alhasil, pemandangan aneh muncul di lapangan. Saat Arya bergegas ke depan kera raksasa tersebut, kera raksasa itu berbalik dan lari. Berlari, ia bahkan tidak menginginkan anggota sukunya. Jalankan saja, orang-orang kuat dari klan kera raksasa sedang bingung saat ini. Patriark, kamu baru saja melarikan diri. Pukulan Arya meleset dan dia sedikit terkejut. Dia tidak menyangka kera raksasa itu benar-benar memilih untuk melarikan diri. Faktanya, yang membayanginya adalah pukulan Arya. Berbeda dengan pedang Ye Guan, pukulan Arya hanya menghancurkannya ke segala arah. Ia tidak percaya diri sama sekali untuk menerima pukulan kedua. Oleh karena itu, ia dengan tegas memilih untuk melarikan diri. Dibandingkan dengan wajah, hidup pasti lebih penting. Begitu kera raksasa itu melarikan diri, anggota sukunya bereaksi dengan cepat, lalu berbalik dan melarikan diri. Dengan cara ini, kera raksasa dan sukunya menghilang di ujung sungai waktu yang panjang di kejauhan. Arya mengerutkan bibirnya, merasa sedikit membosankan, dia masih ingin pamer. Saat ini, Ye Guan berjalan ke arah Arya. Dia melihat sekeliling dan kemudian berkata, "Arya, kami memiliki beberapa pembunuh secara diam-diam. Bisakah kamu merasakannya?" Mendengar ini, Arya melihat sekeliling, dan segera dia mengerutkan kening. Xiao Bai. Xiao Bai terbang di depan Arya, dan Arya berkata, "Keluarkan bayi." Xiao Bai berkedip, lalu mengutak-atik aturan untuk beberapa saat. Segera, dia mengeluarkan cermin kuno yang gelap. Dia mengetuk cermin kuno itu, lalu melemparkannya. Dalam sekejap, sepotong cahaya putih menyebar radius puluhan ribu kaki diterangi oleh cahaya putih. Di bawah penerangan cahaya putih ini, ratusan bayangan hitam buram tiba-tiba muncul di mana-mana. Pembunuh, melihat pemandangan ini, mata Ye Guan tiba-tiba menjadi dingin. Saat dia hendak mengambil tindakan, bayangan hitam tiba-tiba surut seperti air pasang, dan dalam sekejap mata mereka mundur melampaui cahaya putih. Ye Guan mengerutkan kening. Pada saat ini, Bai Feng tiba-tiba berkata, "Tuan muda, kita harus pergi menemui Tuan Pavilion." Ye Guan mengangguk. Oke, setelah mengatakan itu, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan menoleh untuk melihat sungai waktu di belakangnya, dengan sedikit kekhawatiran di matanya. "Aku ingin tahu bagaimana keadaan Bibi Ye Qingqing sekarang." Tampaknya menyadari kekhawatiran Ye Guan, Bai Feng berkata, "Jangan khawatir, Tuan muda. Kami memiliki orang-orang kuat yang bergegas membantu, dan kami tidak akan membiarkan mereka menindas minoritas." Ye Guan mengangguk. Oke, setelah mengatakan itu, semua orang terus terbang menuju kejauhan. Setelah Arya dan Xiao Bai bergabung kali ini, Ye Guan juga merasa jauh lebih aman. Belum lagi, kekuatan Arya sangat menakutkan. Dia secara pribadi telah merasakan kekuatan kera raksasa. Itu sangat menakutkan. Namun, itu bahkan tidak lebih kuat dari Arya. Agak keterlaluan. Tampaknya sedang memikirkan sesuatu, Ye Guan tiba-tiba bertanya, "Arya, bagaimana Guangxuan Universe?" Arya mengeluarkan manisan hau dan menjilatnya, lalu berkata,
Aku tidak tahu. Ye Guan memandang Arya yang berkedip dan berkata, seharusnya baik-baik saja. Wajah Ye Guan tiba-tiba menjadi gelap. Arya berkata dengan serius, kamu harus lebih mengkhawatirkan dirimu sendiri. Ye Guan memikirkannya dan merasakan hal yang sama. Sepertinya aku yang paling lemah di keluarga. Memikirkan hal ini, Ye Guan hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Saya tidak tahu berapa lama, tapi Bai Feng tiba-tiba berkata dengan semangat, kita akan sampai di sana paling lama setengah jam. Setengah jam? Ada sedikit kekhawatiran di mata Ye Guan, dan intuisinya mengatakan kepadanya bahwa sekte masa lalu tidak akan pernah membiarkan dia melihat ibunya dengan mudah. Melihat ekspresi Ye Guan, ekspresi Bai Feng berangsur-angsur menjadi serius. Apakah sekte ini menyerah begitu saja di masa lalu? Jelas tidak. Ye Guan tiba-tiba menatap Arya, yang tidak khawatir sama sekali dan menjilati manisan Hao, sangat senang. Melihat Arya seperti ini, suasana hati Ye Guan menjadi lebih rileks. Semuanya percepat. 1/4 jam kemudian, Arya di samping Ye Guan sepertinya merasakan sesuatu. Alisnya tiba-tiba berkerut, dan dia berhenti di tempatnya. Ye Guan dengan cepat bertanya, apa? Arya memandang ke ujung sungai waktu yang panjang di kejauhan dengan mata dingin. Ada seseorang. Ye Guan melihat ke ujung sungai waktu yang panjang, tapi dia tidak menemukan apapun. Arya tiba-tiba bergegas ke depan dan terbang seperti bola meriam. Ledakan, ribuan kaki jauhnya, area ruang waktu meledak, dan kemudian seorang pria terlempar ke belakang dengan keras. 2000 kaki jauhnya, berdiri seorang pria paruh baya. Pria paruh baya itu mengenakan jubah hitam ketat dan sepasang lengan besi emas gelap di lengannya. Pria paruh baya itu memandang Arya, matanya penuh kesungguhan, sungguh kekuatan yang menakutkan. Arya menjilat manisan Hao dan berkata, kamu ingin mengalahkan cucuku? Pria paruh baya itu sedikit menyipitkan matanya. Ye Guan adalah cucumu? Arya mengangguk. Pria paruh baya itu mengerutkan kening dan memandang Ye Guan di kejauhan. Wajah Ye Guan sehitam arang. Cucu? Dia benar-benar tidak bisa berkata-kata. Menyangkal, nama Arya. Sepertinya benar, saudara Yang. Jangan bicara tentang dirimu sendiri. Meskipun kamu menelepon ayahmu, kamu selalu memanggilnya Xiao Xuanzi. Bahkan ayahnya tidak bisa membantah. Senioritas ini sangat tidak bisa berkata-kata. Pria paruh baya itu membuang muka dan menatap Arya. Saya mendengar bahwa Anda adalah nenek moyang binatang paling jahat hari ini. Jadi saya datang ke sini untuk meminta nasihat Anda. Arya memandang pria paruh baya itu dan berkata, kamu terlalu lemah. Pria paruh baya itu tertawa terbahak-bahak. Saat ini, Arya tiba-tiba menghilang. Ledakan, ruang dan waktu di sekitarnya meledak. Mata pria paruh baya itu tiba-tiba menyusut, dan lengannya tiba-tiba bersilang. Bang, di mata semua orang, pria paruh baya itu terbang langsung, dan saat dia terbang, tubuhnya meledak dan berubah menjadi sepasang daging dan darah yang berceceran. Dan ketika jiwanya berhenti, jiwa itu langsung meledak dan hancur. Tempat itu, jiwa hancur. Setiap orang, Arya mundur ke Ye Guan, dan Ye Guan dengan cepat berkata, Arya luar biasa. Arya melirik Ye Guan, lalu berkata,
Tentu saja. Aku belum pernah dikalahkan seumur hidupku, Xiao Ta bersambung.